Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita lanjutkan kembali dalam evaluasi materi sidang tata usaha negara. Dalam sidang tata usaha negara terdapat beberapa tahapan dan persidangan gugatan tata usaha negara di pengadilan tata usaha negara. Yang pertama, kita akan mengetahui bagaimana dilakukannya pemeriksaan pendahuluan yang diawali oleh pemeriksaan administrasi di kepaniteraan. Lalu dismisal atas prosedur eh, oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha, udah Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara. Lalu berikutnya dilakukan pemeriksaan persiapan di paniteraan agar gugatan yang telah diajukan itu tidak cacat formalitas. Lalu masuk ke dalam persidangan, maka dalam persidangan tersebut majelis hakim melakukan pembacaan gugatan. Artinya pembacaan gugatan ini bisa eh, dilakukan oleh majelis hakim atau dilakukan oleh penggugat. Setelah pembacaan gugatan ini didengarkan oleh para pihak, baik gugat maupun baik penggugat maupun tergugat, maka tergugat berhak memberikan secara tertulis jawaban atas gugatan dari penggugat. Nah, jika masih ada bantahan dari pihak penggugat, maka penggugat bisa melakukan replik, yaitu tanggapan atas jawaban gugatan oleh tergugat. Dan apabila tergugat masih bersikukuh terhadap prinsip daripada jawaban gugatan yang diberikan kepada penggugat, maka tergugat berhak melakukan duplik. Lalu jika perdamaian tidak bisa dilakukan, maka melanjut pada proses pembuktian, baik itu pembuktian eh, para saksi, kemudian dokumen, dan lain sebagainya. Lalu pada proses berikutnya adalah kesimpulan, di mana menyimpulkan dari beberapa jawaban, dari beberapa hal yang sudah disampaikan oleh penggugat atau tergugat, majelis hakim menimbang, kemudian melandasi berbagai pertimbangan hukum untuk melahirkan sebuah putusan. Lalu tibalah pada tahap terakhir dari putusan, di mana dalam tahap pembacaan putusan, majelis hakim menyatakan sidangnya itu adalah sidang terbuka. Lalu apabila dibacakan putusan tersebut, maka putusan itu walaupun dari salah satu pihak itu tidak hadir, maka tetap dinyatakan sah. Lalu apa isi dari putusan tersebut? Isi dari materi putusan majelis hakim adalah biasanya pertama, yaitu ada tulisan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Lalu di dalamnya juga ada beberapa dokumen para pihak meliputi nama, jabatan, kewarganegaraan maupun alamat. Lalu terdapat ringkasan gugatan dan jawaban atas gugatan. Lalu di dalamnya juga terdapat pertimbangan-pertimbangan dan penilaian-penilaian dari bukti-bukti yang sudah ada oleh para majelis hakim dan alasan hukum sebagai dasar atas putusan itu ditetapkan. Selain daripada itu juga terdapat amar putusan. Lalu putusan yang diberikan di persidangan tersebut meliputi dilengkapi juga dengan hari, tanggal, nama hakim, nama panitera, serta keterangan hadir tidaknya para pihak. Nah, bagaimana fungsi paralegal? Otomatis paralegal di sini dalam proses pengadilan tata usaha negara ini berfungsi untuk membuat draft gugatan, lalu menyiapkan bukti-bukti yang ada, lalu baik apa nama itu
meleges bukti-bukti, menempel dengan materai 10.000, kemudian stempel oleh kantor pos, lalu menyiapkan para saksi, baik itu saksi ahli maupun saksi biasa, lalu paralegal juga merapikan dokumen yang ada untuk diajukan ke panitera. Lalu ada hal yang perlu diperhatikan yaitu amar putusan. Pertama, apabila gugatan ditolak, itu berarti gugatan itu dikembalikan oleh majelis hakim karena cacat formalitas. Ini mirip seperti gugatan tidak diterima karena tidak memenuhi syarat formalitas. Lalu gugatan memang dikabulkan apabila berkaitan dengan amar putusan, baik itu sebagian maupun keseluruhan. Lalu ada juga namanya itu gugatan gugur. Di mana gugatan gugur ini apabila penggugat tidak hadir pada tanggal ditentukan, baik itu karena memang gugatan itu dibuat untuk coba-coba ataupun ingin viral yang bertujuan untuk mengganggu, biasanya kalau dalam kasus perizinan tanah, untuk mengganggu proses legalitas surat menyurat atas sebuah tanah. Nah, dalam hal ini misal gugatan dikabulkan karena kalau dalam pengadilan tata usaha negara itu tergugatnya adalah pejabat negara, maka ada beberapa hal bila gugatan ini dikabulkan. Yang pertama adalah pencabutan keputusan tata usaha negara yang bersangkutan. Ada pejabat tersebut dihukum untuk mencabut kebijakan tata usaha negara yang sudah dia tetapkan. Yang nomor dua adalah pencabutan keputusan tata usaha negara yang telah dibuat oleh pejabat negara tersebut. Hukuman berikutnya adalah menerbitkan putusan tata usaha negara yang baru. Lalu yang terakhir adalah penerbitan putusan tata usaha negara atas sebuah kebijakan yang tidak ada oleh para pejabat tata usaha negara untuk mengeluarkan putusan atau peraturan putusan tata usaha negara. Demikian mungkin sekilas evaluasi atas beberapa pemahaman yang saya bisa paparkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi